Penanaman kelapa sawit memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu penggunaan bibit unggul sangat penting. Apabila kita menanam bibit yang tidak unggul, biaya untuk penanaman, perawatan akan jadi sia-sia karena hasil yang kita harapkan tidak bisa segera kita dapatkan karena tanamannya tidak mampu menghasilkan buah yang baik. Untuk bibit unggul, pada saat tanaman berumur 3 tahun, dia akan sudah mulai menghasilkan buah. Namun, kalau bibitnya tidak unggul, buah yang didapat tidak terlalu bagus kualitasnya, sehingga panen yang kita dapatkan sangat sedikit. Seperti kita lihat di kebun ini adalah kebun yang baru dibuka, yang biaya perawatannya masih cukup besar. Ini terlihat masih semak belukar ya. Ini kemarin disisip dengan menggunakan bibit PPKS Simalungun. Ini umurnya baru sekitar 1,5 tahun ya. Ini baru mengeluarkan kembang yang ini. Kemudian yang di sebelah sini juga ada sisipannya yang digunakan dari bibit unggul. Dulu awalnya petani ini sudah kita berikan informasi mengenai penanaman kelapa sawit yang baik dan benar, yaitu yang pertama adalah pemilihan bibit. Namun rupanya dia terlena dengan rayuan penjual bibit kelapa sawit yang mengatakan bibit yang mereka jual itu asli. Ini salah satu pohon kelapa sawit sisipan yang menggunakan bibit unggul. Umurnya baru 1 tahun lebih ya, nih 1,5 tahun ini baru segini. Ini sudah keluar buah seperti ini dengan bentuk pelepah yang seperti ini ya. Perbedaannya sangat besar. Panen pertama untuk kebun kelapa sawit yang menggunakan bibit unggul yang terawat dengan baik dibandingkan dengan bibit kelapa sawit yang tidak unggul yang perawatannya ala kadarnya seperti ini. Jadi seperti ini. Ini hanya bunga jantan dan bunga jantan, hanya satu tandan aja yang terlihat muncul. Seharusnya untuk kelapa sawit yang baru berumur 3 tahun seperti ini buahnya masih full ya, setiap pelepah itu keluar buahnya. Salam tandan berduri. Jumpa lagi dengan petani sawit milenial. Jadi kita hari ini panen perdana, pengangkutan TBS sawit untuk panen pertama. Jadi ini bibitnya bibit sertifikat palsu ya. Jadi bibit abal-abal yang kita gunakan. Ini lahannya cukup luas, tapi medannya sangat ekstrim ya. Ini coba kita lihat, itu harus naik gunung terjal seperti itu. Kondisi pohonnya seperti ini. Jadi penanamannya tidak teratur karena ini kondisi tanahnya miring sekali ya dan tidak rata. Masih banyak pohon-pohon yang ada di tengah-tengah kebun sawit. Jadi ini panen pertama kali. Bibitnya dibeli dari seseorang yang mengatakan bibit ini bibit bersertifikat, dan sekarang seperti ini panennya, buahnya seperti ini. Ini nampaknya juga banyak buah dura. Jadi pemupukan yang dilakukan kemarin sudah dilakukan dengan menggunakan NPK Ponska sebanyak berapa ya, hampir 2 kilo ya pohon. Karena kemarin 400 karung, ini dia pupuk menggunakan 10 karung NPK Ponska. Ini salah satu kerugian kalau menggunakan bibit abal-abal itu produksinya susah sekali ditingkatkan. Apalagi kalau ditemukan pohon-pohon yang seperti ini. Jadi pohon-pohon yang tidak sempurna seperti ini akan sulit sekali menghasilkan buah yang normal. Jadi seperti ini. Buahnya akan banyak yang tidak jadi seperti ini. Ini bentuk buahnya untuk panen pertama kali. Banyak yang busuk dengan bentuk tandan yang tidak sempurna. Oke, kita lihat lagi di bagian dalam. Seperti ini ya. Jadi ini pohonnya banyak seperti ini, banyak yang tidak berbuah seperti ini.
Jadi penggunaan bibit kelapa sawit unggul sangat mutlak diperlukan. Untuk mendapatkan panen yang optimal dari kebun sawit, kita harus benar-benar memilih bibit yang akan kita tanam. Jadi ini lokasinya masih banyak pohon-pohon kayu ya, yang masih hidup di sini. Dibiarkan dan kondisinya baru mulai dirawat. Jadi ini seperti ini kondisi kelapa sawitnya. Nanti kita lihat yang di bagian atas bagaimana kondisi sawit yang umurnya sudah memasuki TM1, sudah 3 tahun lebih, yang ditanam dari bibit non unggul. Jadi bibitnya itu dibeli dari seseorang yang menunjukkan sertifikat bahwasanya bibit ini bibit bagus dari Medan. Namun saya yakin dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pemiliknya bahwa bibit tersebut adalah bibit kelapa sawit yang tidak unggul. Ini terlihat juga dari hasil panen yang kita angkut hari ini. Asli sawit. Asli sawit. Ya, asli sawit aja. Nggak unggul. Nggak unggul. Jadi ini mana yang bibit aslinya? Itu bibit aslinya. Tadi lain ini. Ini bibit yang pertama yang dibeli sertifikat itu. Kasih keterangan sini Pak Ardi. Apa? Kasih keterangan dulu ini mana bibitnya ini, jelaskan dulu. Itu. Sini dulu. Wah, ada usaha. Jadi ini pemiliknya ya. Jadi ini pohon yang dia tanam dari bibit yang dia beli, katanya bersertifikat itu. Dia beli kecambah dulu Pak Adi. Ini juga bibitnya sendiri ya, atau? Kecambah. Oh kecambah. Ada sertifikatnya. Nah, jadi ini kayak gini ya. Dia banyak buah yang tidak, banyak pohon yang tidak ada buahnya. Bunga jantan aja yang keluar seperti ini. Ini kemarin dia beli ke saya. Saya kemarin ada semai bibit PPKS Simalungun. Itu seperti ini. Ini yang dia contohkan tadi. Jadi ini seperti ini. Kalau bibit unggul, dia buahnya langsung penuh seperti ini. Tidak ada istilah bunga jantan atau apa di saat dia baru berumur 3 tahun. Ini bahkan belum berumur 3 tahun ya. Ini baru berumur sekitar 2 tahun lebih ya, 2 tahun sekian bulan. Karena saya pertama kali membibitkan kelapa sawit itu di tahun 2017. Dan ini sudah kesekian kali bibit yang saya tanam dan dibeli oleh petani. Namun ini hanya sisipan, hanya sekitar 30 pohon atau 50 pohon ya dari total 400 pohon yang ada di kebun ini. Yang lainnya masih menggunakan bibit abal-abal atau bibit tidak resmi. Jadi kerugiannya nampak sekali. Dari 400 pohon hanya didapatkan segini untuk panen pertama dengan bentuk buah yang tidak sempurna. Oke, salam tanam peduli, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Gunakan selalu bibit unggul apabila ingin mendapatkan hasil panen yang optimal.